Ya, teman-teman, kita mulai lagi ya. Sekarang akan membahas emiten punya teman-teman sendiri ya. Kita baca komentar sedikit teman-teman ya. Dari Bro Jiwal Channel ya, nunggu IOTF. IOTF bahas dalam antrian aja IOTF ya teman-teman ya. Tapi mudah-mudahan bisa dibahas ya hari berikutnya atau enggak habis kita ngebahas emiten yang sekarang ya. Nanti kita bahas dari Bro King Toha ya, mengikuti. Makasih ya Bro ya atas ikutannya. Terus dari Bro Malin Monroe 1941 Pan R merah terus gitu ya. Pan R merah terus ya. Masukin dulu watchlist ya teman-teman ya. Rainbow Cake Simia sama Lip. Kalau Lipenya udah masuk ya. Lipenya sudah masuk ya. Tinggal Semianya doang ya. Nanti deh kita bahas juga Semianya ya. Terus dari Bro Sopi Ilham ya update saham. Makasih ya Bro ya atas komentarnya. Terus ini untuk bahas top gainer. Top gainer dari Bro Ilham ya nanti deh ya. Saya itu belum di waktu itu top gainer sama emiten yang dibuang sama asing, teman-teman ya. Sorry. Terus dari Bro nanti ya kita bahas untuk top gainernya ya. Terus dari Bro Widiawati ya, DKHH 2 hari sudah naik terus. DKHH ya karena dia turun terus teman-teman, makanya diepjakan harus ditaikin ya kalau nggak di kena suspend lagi. Dari Bro So Ahmad, terima kasih seringnya, salam sehat selalu, amin. Makasih ya Bro ya atas komentarnya. Oke, dari siapa lagi? Dari Bro Hairun Sis ya, Hairun Nisa Islamiyah ya. Saham DMND kemarin bisa terjun bebas dari 800 menuju 500. Kenapa ya? Kira-kira ada kepemilikan angka 700 lama tidak? Kita cek nanti ya. DMND ya. Oke, teman-teman ya. Dari Bro Hudis MG ya 2327, Koka Becip. Koka udah masuk. Becip juga udah masuk ya. Oke, terus dari Bro Ray Onsi ya. Gemak, Gemak belum masuk Gemak. Oke teman-teman, kita ke atas sedikit deh. Ada dari siapa? Oh dari Bro akun Mobil Legend ya. Sola sudah masuk teman-teman ya. Nanti sekalian dibahas Sola masuk. Terus dari Bro Jul Kipli, saham bantu update WIP apakah sudah bisa tambah muatan? WIP ini saya nanti deh kita bahas WIP ya. Saya bisa tidak berkomentar kalau tidak melihat chatnya teman-teman ya. Karena kalau lihat chat lebih enak ya. Jadi kita bahas WIP. Terus dari Bro Karen Film Production, saya yakin dengan Telkom akan kembali ke habitat 3 ribuan. 4.000 teman-teman ya. Jangan tahu-tahu 4.000 teman. Nanti kita WIP bahas ya. Terus dari siapa lagi nih? Homi ya dari Bro Hani Faris ya sore. Atau nuhun bisa nice Homi. Homi sudah masuk belum Homi? Oh, udah masuk ya. Berarti yang sudah dibahas semuanya ya. MPPA juga sudah masuk. Nanti teman-teman kita bahas ya. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, kita masuk ke IHSG kita. IHSG kita open gap up ya. Dikit lagi mencapai tanda kenaikannya di angka 7777 teman-teman ya. Bahkan ada prediksi dari IHSG ya bahwa di hari kemerdekaan kita katanya IHSG kita ke 8.000 ya. Kita harus berpikir positif teman-teman ya. Saya pinginnya sih IHSG ini koreksi dulu teman-teman ya. Koreksi lah, agak dalam dikit lah gitu ya. Biar kenapa? Biar si forennya masuknya enak gitu ya. Nanti mungkin kalau koreksi ke sini enak nih teman-teman ya. Si SGT ya. Angka berapa nih? 7509, yang penting jangan di bawah 7500 saja teman-teman. Di atas sedikit ya 7530 teman-teman ya. Mungkin akan lebih enak lagi ataupun ke bawah sini dikit nih 7282 ya. Karena biasanya kalau sudah koreksi si poren suka masuk besar teman biasanya gitu ya. Jika sudah mulai masuk terus kan si SG kita ini. Si poren sekarang net buy ya 17900. 179 miliar sudah mulai net buy ya. Dan hari ini asik kita agak lumayan berseri-seri ya, 12,4 triliun transaksinya. Lumayan lah teman-teman di level 7.614,77 atau 71 poin dengan open gap naik 0,94% teman-teman ya. Oke, teman-teman ya bagus ya. Sudah mulai isian terus nih si poren kita nih. 8.000 mah bisa lah teman-teman ya. Si
Jangankan Agustus, saya mah jangan jangan Agustus deh, sampai akhir tahun September teman-teman ya. Mungkin akhir tahun September lah, atau enggak pas akhir tahun gitu ya. Oktober gitu teman-teman, ya nggak apa-apa lah. 8.000 juga jangan sampai Agustus gitu. Tapi lebih cepat lebih baik sih teman-teman, biar cepat turun lagi ya. Biar teman-teman bisa koleksi lagi emiten-emiten yang teman-teman sukain ya. Oke teman-teman ya, kita mulai dari BBRI dulu teman-teman ya. Seperti biasa ya, kita cek untuk BBRI dulu ya. Karena saya mintakan kepada teman hanya 4 bank aja yang diperiksa tiap hari ya, untuk memperlihatkan perkembangan 4 bank ini. Baik, kita langsung BBRI. Masih bertahan teman-teman ya, tidak mau lepas nih dari tanda kenaikannya. Hari ini pun ditahan lagi teman-teman ya. Pingin break nggak mau menyampaikan katanya ini sudah nemu dekat M200, MA200 gitu kan. Kumpulan belum selesai. Padahal mah tamatin aja dulu gitu ya MA200-nya, nanti saya di MA200 aja gitu ya. Biar sudah ada kepastian uptrend gitu teman-teman ya, harusnya pinginnya seperti itu gitu ya. Soalnya kalau sudah mulai break teman-teman kan, harga tertinggi sebelum sudah dilewati nih 1 kali, 2 kali ya. Ini yang ketiga kali nih harus dilewati, kalau ketiga kali dilewati, saya pikir uptrend teman-teman ya, MA10 sudah di bawah candle gitu ya. Nanti kalau si BBRI turun ke level sini masih aman teman-teman. Nah, masih aman lah, bahkan ke level sini pun masih aman deh. Padahal ini tanggal 8, tanggal 9 kan, ih padahal turunin di sini aja gitu ya, lebih enak lagi gitu kan. Tapi nggak mau yang ceritanya market maker emang seperti itu teman-teman ya. Selalu meninggalkan jejak penurunan karena suatu saat dia akan ke sini lagi ya. Suatu saat akan ke sini lagi, yaitu. Ya, jadi nah teman-teman kalau sudah ke sini lagi ya, seperti biasa ya masuk bahkan menuju ke atas teman-teman di situ aja ya. Oke, BRI ini 139,8 miliar sudah mulai masuk ya. Kita cek di sini ada siapa yang masuk. Domestiknya ada si YU bagus teman-teman ya, yang mimpin hari ini. Dan si Poren juga YU bagus teman-teman. AKBB juga sudah mulai masuk, sudah mulai keren ya. RX keluar ya, RX keluar ya. Masuk ke emiten apa tadi? Telkom ya, bukan Telkom apa? Emiten apa tadi si RX terus YU teh? ASI ya, sama ASI ya. Oke teman-teman, sudah mulai bagus ya BBRI, secara TA juga mulai bagus, cuma ditahan di level sekarang nih, harga sekarang cenderung kuat teman-teman. Di sini harusnya di break aja dikit gitu, nggak apa-apa teman, turun lagi, yang penting harga kenaikan sebelumnya dilewati dengan baik. Saya pikir itu akan sudah bisa mendekati MA200-nya, sedikit lagi uptrend teman-teman ya. Oke teman-teman, target yang terdekatnya 4070 ya. Lanjut BMRI, BMRI juga tadi ada akumulasi besar ya, lumayan lah teman-teman ya. BMRI sudah mau diakumulasi ya. Nah, belum teman-teman ya. Tadi yang diakumulasi apa? BBNI apa BBRI teman-teman ya? BMRI ya. Oh BBNI teman-teman, yang akumulasi BBNI bukan BMRI ya. Soalnya BMRI masih keluar nih si porennya ya, 170 miliar ya. Dan dia masih di area sideways ya, bukan area uptrendnya. Bukan akan menuju teman-teman, tapi ini cenderung di sideways-kan terus di sini level sini. Masih Banaloka sama si poren jualan lagi nih, masih jualan ya. Tapi ya bagusnya tanda penurunan saya belum dilewati ya. Tapi pinginnya sih dilewati teman, biar murah teman-teman ya. Nanti ketika Banaloka sama Foreign sudah mulai ngambil lagi, saya pikir itu saatnya tanda kenaikan lagi teman-teman ya. Di sini dibikin sekepala kembar nih teman-teman, jadi terjadilah penurunan. Oke, ada gap kecil di sini nggak jadi masalah lah teman-teman. Yang penting dia tidak lepas daripada harga itu ya. Bikin tanda penurunan deh, soalnya ada gap di situ ya. Banyak gap, cuman ini saya pikir kalau dia tidak lewat sini masih aman teman-teman. Yang penting tidak jebol sini, bisa ke level 4580 teman-teman ya. Oke, target yang terdekatnya di angka 4960 tapi belum kesampaian juga, paling itu cuma tanda kenaikan doang. Tapi kalau dia naik ke sini teman, berarti kan yang pas sudah mulai di bawah candle. Mungkin mereka tidak mau juga, padahal nih sudah dekat teman-teman MA200-nya ya. Maka tahun mau bulan apa nih dikenakan MA200, karena kalau sudah mulai MA200 sudah mulai di bawah candle, harus di-uptrend kan. Apalagi ini sekelas Q45 ya, sekelas bank teman-teman ya. BNI teman-teman ya. BNI tadi akumulasi ya. Ya, akumulasi dengan candle hijau bagus teman-teman ya, 62,4 miliar ya. Dan bandar lokal pun sudah mulai masuk, sudah mulai dimasukin terus teman-teman sama bandar lokal sama porennya.
Tapi cenderung dia tidak signifikan pengambilannya baik bandar lokal atau foreign, cenderung masuk keluar lagi, tidak diambil terus-terusan ya, nggak seperti ASI kan, terus langsung diambil. Saya pikir kalau sudah mulai begini sudah mulai bagus nih teman-teman ya. Tinggal tanda kenaikannya di bawah dikit ya. Ke level 4250 aja teman-teman. Artinya semua tanda kenaikannya ataupun harga tertinggi sebelumnya di sini nih sudah mulai dilewati. Saya pikir ke harga 4340 masih sangat mudah sekali ke sini. Dan semakin dekat dengan EMA 200-nya sudah siap teman-teman untuk uptrend kembali. Hanya harus sama-sama nih teman-teman ya. Bagus ya. Untuk BBNI sudah mulai bagus ya isiannya. Lanjut ke BBCA. Kita cek BBCA. Masih terjadi penurunan kah? Ya, masih terjadi pembuangan dari bandar foreign-nya 96,3 miliar teman-teman ya. Nah, dia dipaksakan naik teman-teman open gap, cuman tidak mau langsung aja dihajar lagi teman-teman ya. Biasa kan open gap up langsung naik gitu ya. Sekarang mulai di sini nih. Open gap naik gitu karena dalam posisi uptrend. Kalau sekarang kan masih posisi downtrend teman-teman ya. Nah, di sini berarti dia meninggalkan jejak kenaikan. Sudah pasti akan ke sini teman-teman ya. Sudah pasti akan ke situ ya. Pas banget di tanda kenaikannya karena sini kasih kepala merahnya agak panjang, leher panjang nih teman-teman ya. Tapi sudah mulai bagus ya, sudah mulai MA10-nya sudah mulai di bawah candle ya. Mudah-mudahan tidak diturunkan lagi teman-teman, cenderung stay 2 ya situ aja lah sudah gitu kan. Tapi karena si bandar foreign-nya masih net sell ya, apa boleh buat teman-teman ya, masih net sell sudah mulai berkurang nih teman-teman ya. Sudah mulai berkurang, tidak terlalu panjang-panjang banget di sini ya. Kemarin sampai 400 gitu. Kalau sekarang masih di 2 hari ini di bawah 100 miliar keluarnya ya. KZ, ZPBK dan LG berusaha untuk nampung limpahan dari pembuangan CYU teman-teman ya. Di sini juga si bandar lokalnya walaupun MGC PBS ngejual tapi LG sudah mulai masuk kembali. Pertanda baik teman-teman. Smart Money pun berkumpul dengan baik. Kemarin terjadi 3 Smart Money nih, hijau teman-teman ya. Dan dia mampu memberikan efek kejut doang teman-teman ya, hanya mampu memberikan open gap, coba tidak diizinkan dihajar lagi teman-teman sama si bandar BBCA sama si foreign-nya teman-teman. Oke, tapi sudah mulai ada peningkatan lah teman-teman, harganya sudah mulai di atas MA 10 teman-teman ya. Tinggal pungutannya aja teman-teman ya, tinggal pungutan. Cuman ini kalau si BBCA masih posisinya masih dijual di harga premium teman-teman ya. Oke, langsung ke Mina teman-teman ya. Ada yang nanyain Mina nih. Kita cek siapa yang menanyakan Mina di sini. Mina dari MBGS double 3 ya, bahasa Mina Hapsoro, betul ya, PB-nya Hapsoro. Dari Kido S Play As ya. Mina. Terus dari Sis Christine Mayadani ya, 2670. Mina sih menurut aku lebih cocok buat scalping ya, teman-teman. Kalau scalping enak. Kalau teman lihat chat menitannya enak lah teman-teman si Mina ini. Kita coba cek ya, cek menitan. Bah, kalau nggak salah harus digedein teman-teman ya. Kayak tadi saya tuh kan cenderung enak sebenarnya untuk scalpingan nih. Ada MA 10-nya sudah apa? Break MA 10 gitu kan masuk di angka 138, nanti jual di angka 142 tik kan lumayan. Wah, ini sudah mulai masuk nih, tinggal tunggu dikit aja gitu deh. Jadi ini kan sudah mulai masuk MA 10 nih, nanti kalau satu menitan nih teman-teman ya. Nanti kalau besok 138 sudah mulai di 139 ini 139 teman-teman ya. Nanti si volumenya sudah mulai hijau terus. Nah, bisa saatnya masuk ambil 2 sampai 3 tik aja udah keluar lagi. Betul teman, enak untuk di scalping tuh ya. Ini 1 menitan, cat 1 menitan. Oke, teman-teman seperti itu ya Mina ya. Belum dijawab bahas ya. Belum dibahas si Mina teman-teman ya. Oke, kita cek ya Mina seperti apa. Ya, nah Mina ini teman-teman ya lagi dibuang tanda kenaikan sudah mulai di uptrendkan kembali teman-teman ya. Ini pas banget di tanda kenaikannya ya. Tanda kenaikan berarti di yang keduanya di babat habis juga. Ini juga sama sudah mulai disentuh. Cuma ini bandar lokal terus keluar ya. Bandar lokal terus keluar tapi foreign masuk. Hari ini 2,1 miliar ya. Tapi teman-teman perhatikan ya. Ini si bandar lokalnya keluar. Tapi ada yang nampung teman-teman nih. Si AG, si LG kan broker bagus semua teman yang nampungnya. Jadi si bandar minanya keluar, tapi si AG sama si LG
masuk ini broker keren teman-teman, bukan dari kalangan eh, retail teman-teman ya. Ini soalnya masuknya besar teman-teman ya. Dan biasa juga dipakai sama akun market maker biasa kalau AG/LG itu teman-teman, sama si IP ini sama si MG gitu ya. Ini yang ngebuang ada teman kita, ada MU, ada CP, ada IN, ada EP. Ya, kalau si MU, CP, IN, EP mungkin ini bagian daripada bandar juga ya. Karena kalau XM mungkin teman-teman kita sangat luar biasa nih. Teman-teman kita sangat luar biasa sudah ngambil momennya bagus teman-teman ya. Ngambil 121, jual 137 juga keren teman-teman ya. Oke, jadi bagus untuk Polen teman-teman masuk 1,6 miliar ya. Terus si Aka ngambil 1,3. Tapi malahan yang bagusnya itu adalah pengambilan dari seorang market maker luarnya gitu ya. Modal si AG sama si AG ngambil sampai 6,6 miliar, 2,7 miliar ya. Bahkan si IP pun ngambil 1,8 miliar. Dibanding dengan Poren hanya ngambil 1,6 miliar. Tapi walaupun 1,6 miliar, teman-teman CC ya punya kekuatan juga gitu kan. Tadi aja dia belanja sampai 11 miliar, jual 9,7, artinya punya kekuatan untuk memaaf harga ya. Kita cek di sini si domestiknya si AG ikut jualan enggak gitu, hanya ikut nampung aja. Oh ya si AG ikut jualan enggak? Kalau si MG ikut jualan nih. 9 miliar teman-teman ya si MG. Ya ngambil 10 jual 9 ya. Tapi si AG mana? Si AG juga ngambil sama nih. AG ngambil 13 jual 6 ya. Ada kekuatan juga sama teman. Sama-sama punya kekuatan. Si AG ngambil 3. Malahan dia ngambil terus 3 ya. 3 miliar ya. Sisa berapa? Nah, si AG ngambil 27 berarti ya jualan juga ya si AG nih. Si AG itu bagus teman-teman ya. Si AG ngambilnya besar juga gitu kan. Tapi dia menyisakan barangnya. Artinya cenderung dia menahan teman-teman ya. Nah mudah-mudahan kan kalau tadi manggil si YP sama si XL nih. Mereka kan istilahnya orang-orang scalper teman-teman sudah mau dipanggil akhirnya terjadi kenaikan yang bagus sih. Makanya kalau yang scalping mah tidak seperti swing. Kalau swing kan masih uptrend nih gitu kan. Terus aja kalau belum istilahnya belum ada tanda-tanda pembuangan yang signifikan gitu dari candlenya cenderung ya masih bertahan teman-teman ya. Hati-hati ini tanda penurunan ya. Sengaja saya kasih tanda penurunan di situ. Kenapa? Berarti kalau sudah dilewati cenderung teman oh warning, sudah mulai warning nih. Sampai mana lah sampai batas ini nih? Batas ini 106 masih bertahan ya, cenderung ada dorongan dari bawah. Nah, masih aman. Tapi kalau sudah mulai dijebolkan jebol-jebol ya teman-teman harus waspada. Walaupun si MA 200 berada posisi di bawah ya. Itu masih uptrend teman-teman, masih uptrend ya. Mudah-mudahan tidak terjemput ya tanda penurunannya karena targetnya yang terkecil di 155 nih teman-teman 155. Tapi kalau dia cenderung koreksi itu akan lebih baik lagi. Nah, teman-teman di sini kan ada target gap nih ya. Nah, mungkin akan koreksi area 154-nya pas habis naik mungkin koreksi ataupun besok koreksi nggak jadi masalah ya. Yang penting dia tidak keluar daripada harga 105 aja ya. Itu masih posisi aman. Nah, targetnya di sini nih. Mengejar yang kemarin di sini ya. Yang 210 itu ya. Kita cek posisi. Masih di bawah si Mina itu teman-teman. Masih di bawah ini si Mina itu. Mina punya Happy Hapsuru. Ya, masih di bawah banget teman-teman. Target ke harga murah itu sangat memungkinkan. Ini murah banget ya. Oke, teman-teman, si Mina sampai itu ya. Masih ada peluang walaupun pada lokalnya ngebuang. Tapi yang nerimanya bagus teman-teman ya. Lanjut ya, ada AHAP teman-teman. Ada AHAP. AHAP asuransi harta. Tanda penurunan dilewati artinya downtrend teman-teman ya. Sudah mulai downtrend terus nih. MA 200 posisi di atas artinya masih downtrend. Harap teman-teman bersabar ya kalau yang nyangkut harap bersabar bagi yang mau beli teman-teman tunggu sebentar ya. Masih ada support ataupun tanda penurunan di level 58 sama di angka 53 ini tanggal 8 tanggal 9 ya betul. Kalau dia dilewati sini berarti ini supportnya teman-teman ya 54-nya support. Lebih baik jangan ngambil keputusan apapun ketika sudah begini apalagi ketika MA 200-nya posisi maaf apabila posisi si MA10 sama MA20-nya posisi di atas candle. Lebih baik sabar aja untuk average pun sabar aja. Tunggu sampai betul-betul nanti si MA10-nya di bawah candle kembali dan kita harus menuju ke atas. Kemarin ketika ada di sini kan lumayan teman 68 dijual bisa di angka 70 ataupun di angka 71-nya teman-teman ya. Kan lumayan teman kalau yang suka ngambil swing pendek 1 atau 2 hari teman-teman ya.
Karena kenapa dia diturunkan? Perhatikan di sini bandar lokal jualan, foreign berhenti ngambil, pasti ada yang nerima teman-teman ya. Di sini ada EP, ada Excel. Sedangkan di sini pengambilan sudah mulai bagus sebenarnya daripada smart money. Artinya walaupun bandar ngejualnya kepada retail, tetapi sebagian retail ada bagian daripada smart money. Perhatikan ketika smart money di sini bagus teman-teman ya, sudah mulai tinggi, nah terjadilah kenaikan. Manfaatkan itu teman-teman ya. Tapi untuk sementara ini ya, karena posisi MA200 masih posisi di atas ya, agak lumayan jauh teman-teman. Mungkin targetnya jangan jauh-jauh dulu ya. Bisa ke level 71 ataupun di bawah MA200 di level 79. Ya teman-teman, untuk AHAB seperti itu ya, masih posisi downtrend. Teman-teman sabar dulu untuk ngambil dan sabar dulu untuk average. Kalau yang average, biarkan dia menjemput PR-nya dulu, atau nanti ketika MA10 sudah mau di bawah candle, teman-teman harus siap-siap. Siap-siap kenapa? Untuk ngambil, dan lihat dulu untuk ini teman-teman ya, pungutan daripada bandar lokalnya. Soalnya bandar lokal sangat berkuasa sekali di sini. Foreign aja ngambil sini sampai berhenti teman-teman ya. Sampai dia udah stop dulu deh gitu kan, karena pembuangan sangat sangat luar biasa katanya. Makanya dia menyetopkan diri untuk tidak mengambil. Nah, mudah-mudahan ketika sudah mulai mencapai harga 58, nah mudah-mudahan orang sudah mulai masuk lagi. AHAB, kita cek AHAB. Yang punya siapa AHAB? Itu pandangan saya tadi, kita lihat di sini teman kita cuma bahas AHAB doang ya. Bahas AHAB dari Ahmad Bukhari, Minakarna, saham grup Salim AHAB yang infonya raig isu untuk tambah modal. Terima kasih. Betul ya teman-teman, kalau istilah raig isu itu nambah hutang kepada siapa? Kepada investor, kepada raig isu teman-teman dia. Memang aksi korporasi seperti itu dibolehkan teman-teman ya. Malahan harus gitu kan. Kalau kurang modal udah katanya raig isu aja. Daripada pinjam ke bank teman-teman ya, mendingan raig isu katanya. Apalagi kalau sudah ada pembeli yang bersedia teman-teman ya. Isunya raig isu ya. Terakhir raig isu itu tahun 2022 teman-teman ya. Raig isu mulu sampai 3 kali raig isu nih teman-teman ya. Sampai 3 kali raig isu, nambah muatan mulu nih, nambah hutang ke konsumen, ke investor mulu ya si Ahab ya. Ya teman-teman ya, untuk posisinya mungkin seperti itu dulu ya. Karena kalau posisi turun ya biarin aja teman-teman. Sementara ini kan kalau turunnya tidak ada yang ambil teman-teman, kecuali smart money sama retail. Belum ada bandar yang masuk teman-teman ya, dari deteksi yang saya tahu di sini nih masih pembuangan aja daripada seorang bandar lokalnya ya. Dan foreign cenderung kembali ngambil, cenderung nggak kuat juga, maka dibiarin aja. Tunggu sampai betul-betul yang pasti boleh bahkan dan menuju ke atas, karena masih ada 2 penurunan ya, di level 54 sama di angka 58. Nah mudah-mudahan tidak sampai jatuh. Biasanya kalau suka bandar itu, nah mau jatuh ke sini nih, padahal suka set, dah langsung dibalikin, kadang-kadang seperti itu teman-teman ya. Tapi teman-teman kalau tidak dibalikin, lebih baik masuknya ketika yang masuk di bawah candle lagi ya. Tapi ingat harus menuju ke atas MA10-nya. Harga terdekat ada di angka 70 dan di angka 78 dulu ya. Nah, MA200 lagi menuju ke bawah. Ya teman-teman, untuk raig isunya seperti itu ya. Ini belum ada ya. Kemarin tanggal 22, 2022 cuma isu doang kali ya. Belum ya. Nanti kita kalau udah ada beritanya saya bahas teman-teman ya. Ya teman-teman ya. Seperti itu ya untuk AHAB ya. Lanjut ada BCIP teman-teman ya. Yang namanya BCIP kok tadi ya. BCIP ya. Sorry. BCIP sama Koka. BCIP Koka sama Bel. Kokanya masuk nggak? Kokanya sudah masuk juga ya. Baik, BCIP. BCIP, 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 BCIP. Wis, BCIP mantap teman-teman nih. Kita gedein dikit nih. Tanda penurunan kemarin di jebol ya. Baru satu teman-teman ya. Yang sini malah bikin si ekor kembar ya, bagus nih teman-teman ya. Nah, karena ini sudah ketutup, teman-teman saya pindahkan ke depan ke atas sedikit. Nah, kalau tidak tertutup lagi berarti fix dia mau melanjutkan kenaikan gitu kan. Nah, di sini ada gap, kenapa hati-hati ya. Dia meninggalkan gap nih. Cuman nggak apa-apalah teman-teman kalau
bandar foreign-nya masuk di sini. Mungkin bedakan ini menjadi nanti PR-nya karena banyak gap juga kan yang ditinggalkan juga gitu. Artinya, bisa jadi turun ke sini mungkin untuk PR-nya teman-teman ya. Cuma harusnya break kemarin ya, tadi ini ya 102, 103 ya di sini nih. Ataupun ke tanda kenaikannya aja nih ya, udah mulai bagus. Kenapa? Harga tertinggi sebelumnya dilewati. Posisi bisa uptrend. Emang lagi uptrend teman perhatikan nih. Ini EMA 200-nya teman, sudah berjalan ke atas ya. Artinya lagi posisi uptrend. Banyak tanda penurunan tapi tidak dilewati. Artinya posisi uptrend. Sengaja saya bikin posisi seperti ini biar terdeteksi teman-teman ya. Oh ini sudah mulai turun nih ke level-level yang bisa ya udah kalau teman-teman ingin menyaksikan untuk cut loss atau menyaksikan untuk cut loss. Untuk sebagai ditandain untuk tempat cut loss ya silahkan aja teman-teman ya. Tapi kalau dari saya hanya tanda penurunan aja. Artinya mereka harus menjemput PR-PR-nya. Per hari ini si Foreign masuk ya 99,3 juta aja. Tidak sampai miliaran teman-teman ya. Ada CC bagus teman-teman, CC ambil 6.000 nih. Kita cek grossnya, CC ambil bulat 6.000 teman-teman. Nah, saya pikir sih bisalah teman-teman ke angka 104 ya. Kalau dia tidak kuat 104 teman-teman ya, cenderung dia akan downtrend kembali ya. Atau dia bertahan di level di 95 untuk sideways. Tapi kalau dia kuat 103 yang tadi saya bilang itu apa 103. 106 lah ya untuk melewati dua tanda kenaikan 1 sama 2 di sini. Di level 105 sebagai tanda kenaikan ada gap kecil gitu kan. Bukan gap kecil, si kepala merah kecil. Nah, mungkin itu tanda akan mulai uptrend kembali karena si bandar lokal akumulasi foreign nih, teman-teman, foreign masih melakukan penjualan. Tapi kalau dibandingkan ternyata pengambilan lebih banyak daripada pengeluarannya. Artinya masih ada di dalam. Saya pikir ke target sini bisa tahun 128 ya untuk si B-chip ini ya. Nah, posisinya lagi uptrend juga kan MA12 berada di bawah candle, di bawah MA10 dan di bawah MA20 ya. Nah, ini supportnya di sini teman-teman nih. Makanya kalau ini kelewatin sih masih aman gitu ya. Dilewatin masih aman. Yang sini yang bahaya man. Berarti supportnya udah kejebol. Bisa turun ke level 84 ya. Kalau terjebol. Biasanya kalau si ekor kembar itu suka agak kuat teman-teman untuk jebolnya cenderung hanya disentuh aja kadang-kadang. Atau enggak ditetapkan di situ ya. Oke, dia kalau ingin uptrend harus bisa melewati yang saya tadi bilang itu ya. Yang ke 104 jadi 106, nanti walaupun ada koreksi nggak jadi masalah. Yang penting tanda kenaikan yang barunya akan terbentuk teman-teman. Oke, untuk BCIP seperti itu ya. Target nanti 130 aja dulu teman-teman ya. Jangan jauh-jauh dulu. Tapi si Foreign sudah mulai bagus, 2 hari sudah mulai ngambil. Lanjut ya walaupun tidak sampai miliaran teman-teman. BCIP sudah koka sekarang, koka ya. Sekarang sudah dibahas ke BCIP-nya, siapa tahu ada yang menanyakan koka. Koka tidak ada lagi, berarti langsung teman-teman ya koka. Saya tadi lihat 1 menitan kalau nggak salah koka teman-teman ya. Bagus lah teman-teman ya koka itu. Ketika di 1 menitannya. Tanda penurunan saya bikin di angka 81 teman-teman ya. Kenapa di situ ada seekor merah. Jadi kalau dia turun ke situ aman ya, masih aman nih ya. Kalau kata orang kan, woi katanya dengan shadow aja sudah ketutup untuk gap. Kalau saya enggak teman-teman ya. Harus tertutup sama body. Posisi uptrend, MA10 di bawah candle, MA200 di bawah candle, cuman MA20 doang nih belum masuk ke MA200-nya. Ya, cenderung hari ini ada pengambilan dari seorang bandar lokalnya bagus ya. Bandar lokal sementara ini kan jualan. Nah, kemarin kan sementara jualan di sini kan. Ternyata sekarang sudah mulai ngambil lagi ya. Tapi dia menaikkan jejak penurunan tapi biarin aja. Tapi yang penting ini mudahan untuk masa depannya, penurunan masa depan. Di domestik ada CNI, ZP, ada YU juga ya, ada sebagian daripada teman kita. Oke, target selanjutnya ada di level mana di sini, teman-teman ya. 93, apabila 93 tidak kuat untuk nanjak, hanya disentuh sama shadow seperti ini, teman-teman nih. Berarti dia akan melanjutkan penurunan kembali. Tetapi kalau sudah mulai jebol dikit, 1 tick aja. Nah, 104 menanti, teman-teman ya. Kita lihat koka. Kalau itu emiten yang di downtrend kan? Emiten yang di downtrend kan. Kalau ada target utama, berarti targetnya sini 172. Kapan tinggal teman-teman bersahabat dengan waktu tercapai? Ya, teman-teman. Kenapa? Karena itulah wajib dikunjungin ke situ. Kalau yang emiten yang di downtrend kan. Ingat teman-teman, setiap emiten yang di downtrend kan adalah masih milik bandar. Apalagi baru berjalan belum genap 3 tahun ya.
mulainya sampai ke angka 122 kan, targetnya kan 169 gitu ya. Cuman di sini turunin lagi, tapi perhatikan ya, step 1, step 2 artinya cenderung uptrend teman-teman. Karena MA20 pun karena MA200 pun sudah mulai berada lagi di bawah candle. Tinggal tinggal tunggu aja teman-teman. Tinggal teman-teman kuat-kuatan aja sama bandarnya. Kalau di bawah naik, turun lagi ke bawah sampai hampir mau menyentuh supportnya, tiba-tiba di up. Tapi target sesungguhnya dia itu ada di angka 172 di sini ya, target utama. Karena setiap emiten yang didowntrendkan seperti ini, ketika dia listing belum pernah di up lagi, saya pikir kesitulah target utamanya untuk melanjutkan kenaikannya. Biarkan mereka berusaha sendiri aja market makernya. Kita mah sebagai follower yang nunggu aja teman-teman ya. Beli, tunggu, simpen. Harusnya begitu. Makanya saya sekarang kenapa nggak scalping lagi? Udah scalping cenderung memang sih saya berpikirnya kalau scalping teman-teman ya. Saya berpikirnya hanya ketika buka market gitu kan, lihat di top gainer yang bagus, secara TA bagus, secara menitannya gitu, saya cenderung akan masuk di situ gitu kan. Sama aja saya juga harus milih juga teman-teman ya. Kalau kayak emitennya serampangan, saya juga cenderung tidak akan masuk gitu kan. Kadang di atas, kadang di bawah gitu. Cenderung bikin kaget gitu kan. Saya mendingan nyari itu emiten yang satu menitannya secara TA bagus gitu ya. Naik saja nggak banyak-banyak kalau naik teman-teman ya. 1 tik, 2 tik, 3 tik udah jual. Nanti kalau MA10 sudah mulai bagus lagi nyari lagi teman-teman ya. Nah, saya beli lagi di situ teman-teman. Tapi ngambilnya tidak terlalu banyak-banyak teman. Kalau swing kan enak bisa menentukan kalau swing itu teman-teman. Oke. Ini emiten yang up-nya sampai 30%, 20%. Harusnya teman-teman sudah tahu ya ketika up-nya sampai 30%. Ingat, ini masih mending teman-teman ya, tidak terjadi penurunan simetris gitu ya. Padahal saya suka dengan penurunan simetris. Kenapa lebih cepat turunnya teman-teman ya? Ketimbang emiten-emiten yang diturunkannya peraturan baru kan 15% nih. Yang harusnya 1 hari kan jadi 2 hari, yang harusnya 4 hari jadi 8 hari teman-teman ya. Cenderung menambah jam penurunan gitu kan, waktu hari penurunan gitu. Makanya saya suka dengan swing itu supaya lebih enak teman-teman ya. Terus menentukan target kan mau lebih enak. Target di sini ya udah nanti kalau sudah sampai sini saya jual, udah. Nanti kapan masuk lagi? Masuk lagi ketika masuk di bawah kanan menuju ke atas ketika koreksi, udah. Nanti kita itu malah 14 ya udah jual lagi. Nanti tunggu lagi koreksiannya, yang masuk sudah mulai di bawah kanan lagi, masuk lagi. Kan lebih enak apalagi ini posisi mau uptrend ya karena MA200 sudah mulai berada di bawah candle dan di bawah MA10. Tinggal MA20 aja ngedorong teman-teman, biarkan si MA20-nya memotong MA200. Wah, ini uptrend teman-teman deh. Oke, mudah-mudahan ya Koka ya, soalnya si Banaloka sudah mulai masuk walaupun foreign keluar ya. Oke, teman-teman, Koka ya masih punya target di angka 170-an yaitu target utama ketika dia listing. Lanjut ada Bell, teman-teman ya, Bell. Bell kenapa Bell nih? Bell. Ini Bell ada itunya enggak Bell? Ada bermasalah enggak Bell, teman-teman nih? Tekstil lagi kurang bagus ya industrinya ya. Bell di 50 tapi sering dibuka keran nih teman-teman ya. Tapi saat ini lagi mulai usaha untuk diambil barangnya teman. Perhatikan sini nih. Tanggal 28 Mei ya. Ya FCA ya. Sudah keluar belum dari FCA-nya? Udah kan? Udah 3 bulan lebih kan? Oh iya udah keluar dari FCA-nya. FCA kan? Nah, sini kan Bell. Iya, pernah kena FCA kan ini. Sini kan pernah cuma sudah cepat keluar ya. Berarti kalau cepat keluar bagus bandarnya teman-teman nih. Sigap benarnya teman-teman ya. Kalau emiten yang kena FCA terus dia cepat keluar bagus teman-teman ya. 6 ketemu 6 kuartal satunya revenue 1,5 ke angka 1. Oh, ada juga nih bagus teman-teman nih. Ada juga bagus nih. Dia sudah tekstil industri pada ini tekstil ya, tekstil itu lagi kurang baik usahanya ya. Mungkin yang baik-baik kalau yang manajemennya bagus teman-teman ya. Ini 135 ke 151 bagus penjualannya. Revenue juga walaupun tidak meningkat gitu tapi cenderung bagus 39. Di sini untuk Bell
Bel, bel, bel. 27, oh milik bandar, pantesan di 50 kan teman-teman ya, milik bandar nih teman-teman ya. Ini enak nih teman-teman kalau saham emiten 50-an enak ya. Enaknya kenapa? Apalagi kalau milik bandar, sudah pasti di up ini mah ya. Cuma tinggal tunggu waktu aja teman-teman ya. Kita lihat Trisula masyarakat cuma sedikit banget teman-teman nih. Sampai sudi ini ini masyarakat sedikit banget teman, cuma 10%. Sangat mudah sekali ini mah. Harusnya sangat mudah nih teman-teman. Bahkan ke level harga tertinggi ke sini juga kan bisa nih ke 119 juga. Apalagi ini milik bandar teman-teman. Dia punya harga standar ketika di 50 kan teman-teman, di sini 50. Nah, ke sini ke level sini bisa nih 150 teman-teman. Ini bisa teman-teman rasa bersahabat dengan waktu cenderung akan membaik teman-teman ini. Kita cek deh untuk corporate actionnya ada apa aja. Bagi dividen juga lumayan, berarti ini pengusahanya lumayan teman-teman ya. Ada aksi right issue nggak ada tuh, paling nggak ada right issue teman-teman. Tidak ada mau nambah hutang. Stock split, oh dia pernah stock split teman-teman, keren dong teman-teman ya. Udah kalau beras stock split udah keren teman-teman ya, berarti sudah di harga mahalnya. Pantesan saya bilang kok ini sampai ke harga di sini nih, lah kok sampai ke harga bawah banget saya bilang gitu kan. Padahal di apa namanya ditahan di angka pengembangan kan ya, cuma 50 biasanya. Kemarin sudah dicebolkan ya ke angka 34 perak, tapi cepat kembali bagus teman-teman ya. Udah kalau bandarnya bagus mah gitu teman-teman ya. Walaupun di FCA kan tapi cepat kembali, nggak usah berbulan-bulan karena dia ketersediaan dananya untuk maaf harganya ada teman-teman ya. Nah juga sama teman-teman si bandar lokal sudah boleh kumasi karena ini kecenderungan milik bandar untuk target ke harga 54 sangat mudah, ke angka 60 pun sangat mudah dan ke 68 makanya saya ditargetkan ke 86 dulu deh di sini nih. Sangat mudah sekali untuk seorang emiten yang ada bandarnya. Ini kan disinyalir bandar. 279 adalah PE rasio rata-ratanya. Berarti kan mahal banget kan? Nah, itu yang tanda-tanda emiten yang ada bandarnya itu atau yang dikuasain sama bandar bukan dari fundamental adalah ya dengan PE rasionya tinggi, teman-teman ya. Oke? Tinggal tunggu waktu aja ini teman-teman ya. Target saya ke 86 ya untuk si buy. Smart money belum keluar bagus nih teman-teman ya. Baru jarang-jarang doang. Oke, lanjut ya ada JPFA teman-teman. JPFA, JPFA. Bel, kita cek dulu Bel di sini. Nggak ada ya. JPFA. Dari Bro Bima ya. Heska Putra ya. JPM minta tolong dibahas. Baik, terus dari siapa nih? Dari Bro Hendro Ramadan ya. Nyimak bermanfaat. Makasih ya Bro atas komentarnya ya. Request JPMA katanya. Woi 2 hari yang lalu maaf teman ya. Nggak apa-apa teman-teman ya. Langsung saya bahas teman-teman ya. JPFA. Nah, perhatikan teman-teman bandar lokalnya nih. Bandar lokal itu akumulasi teman-teman. Akumulasi terjadilah kenaikan. Nah, ini penurunan saya belum dilewati ya, cenderung bagus teman-teman. Ini pun sama nih ada penurunan ya di angka 1610 ya, tapi belum dilewati juga ya. Cenderung dia langsung up ya. Di sini kan ada tanda penurunan si ekor merah, cenderung ditahan di MA 20-nya ya. Pada lokalnya akumulasi dengan keren walaupun ada penjualan tapi dia langsung ambil lagi per hari ini ya. Ya si ini teman-teman si forennya yang keluar ini ya. Berupaya keluar teman si forennya tapi secara pungutan bandar lokalnya keren ini teman. Wajar lah kemarin dia si foren ini ngambil di sini kan. Ketika mau akan dividen nih si foren yang memaaf harga gitu kan lumayan. Nah, setelah pembagian dividen baru dia jualan dulu teman-teman ya. Mungkin dia juga sudah dapat dari dividennya maka sisa barang ini sih buang aja. Kalau sisa barang dibuang, kalau dianya sudah dapat modal dan keuntungannya ya dijual di harga berapapun dia cenderung untung teman-teman ya. Nah kalau mau masuk teman-teman ini kan target saya sudah tercapai di sini ya. Sedikit lagi menembus MA 200 tapi dia nggak mau teman-teman. Cenderung dia di koreksikan kembali ya. Nah ya karena sudah tercapai teman-teman target saya sudah tercapai. Tinggal targetnya itu untuk menembus MA 200-nya.
Apakah di sini ada tanda-tanda kenaikan? Ada, teman-teman. Nah, ini buat tanda bahwa dia itu di sini nih. Ada dua, teman. Di satu di atasnya, satu di bawahnya. Saya ambil yang paling atasnya aja. Kalau dia tidak cenderung bisa menembus lagi, teman-teman, 1720-nya hanya disentuh dengan shadow aja. Berarti dia tidak akan melanjutkan kenaikan ke MA 200-nya ya, pasti itu ya. Karena kenapa? Kalau dia sudah nongkrong di MA 200, harus di-uptrend kan ya. Karena setiap MA 200 itu menandakan dia akan naik lebih tinggi lah, minimal lebih tinggi sedikit lah teman-teman ya. Makanya target saya di sini sangat wajar sekali ya, ketika dia sudah menembus MA 200, target di angka 1800 sangat sedikit sekali. Padahal di harga wajar itu di angka 3600. Jadi ini harusnya ke 3600 atau minimal 2000 deh teman-teman ada. Nah, 2000 itu posisinya berada di atas MA 200, makanya harus di uptrend kan teman-teman ya. Oke, JPF nah kalau mau masuk tunggu sampai dia masuk dulu ke MA 10-nya. Biarkan dia di MA 10 dulu, lihat MA 10-nya kalau sudah mulai menghadap ke atas, cenderung dia akan membaik. Tapi ingat di sini nih ya, tanda kenaikannya. Bila tidak bisa dilewati, hanya dilewati dengan shadow aja. Fix dia mau mewujudkan penurunan kembali untuk koreksi agak dalam dikit. Yang penting dia tidak lepas daripada 1605-nya nih. Jebol 1605 menanti di sini nih. Makanya jangan sampai jebol. Kalau tidak jebol yang suka tanda kenaikan ya berarti dia siap untuk melakukan harga yang lebih tinggi lagi. Bisa melewati MA 200 sedikit lagi MA 200. Tinggal satu kali hentakan aja bisa ini teman-teman. Kalau bandarnya mau. Tapi ketika dia mau menyentuh perhatikan di sini. Malah dijual. Cenderung dia udah jangan dulu deh, jangan masuk ke MA 200 dulu nih, resikonya harus di uptrend kan. Istirahat dulu deh. Mungkin seperti itu teman-teman ya. Nah, itu salah satu pancingan juga teman dari seorang market maker untuk wah katanya nih mau masuk MA 200 nih gitu kan, mau break. Pada belilah. Nah, kesempatan lah si bandar lokal ngejual, foreign pun kesempatan ngejual. Berarti kan smart money teman ya. Ketika smart money bagus sih terjadi kenaikan di sini 1 2 3 dem ya. Ini smart money sudah ngumpul lagi nih, tinggal tunggu aja smart money yang agak tinggi dikit teman-teman. Saya pikir sih beri ke MA 200 masih bisa teman-teman. Karena mereka sudah mulai ada lawannya gitu kan. JPFA dengan kontroversi katanya apa gitu ya, kalau teman kita ada ya. Bukan kontroversi sih, ada aksi yang di Singapura itu ya teman-teman ya, sudah mulai prepared ya, prepared placement ya, prepared placement ya. Oke teman-teman, JPFA itu posisinya standar ya, standar itu di level harga tengah. Jadi harga ke 2000 aja udah, lebih dikit teman-teman dikasih bonus 2200 walaupun berdasarkan hasil harga wajar di angka 3000. Makanya nih nanti kenaikan yang kedua ini ya teman-teman nanti lihat nih ya apakah dia mampu tembus. Soalnya kalau tidak mampu tembus perhatikan teman-teman nih. Naik, turun, naik, turun, naik. Nah, biasa suka turun teman-teman ya. Biasanya gitu kan. Makanya di level inilah menentukan nih. Dia mau uptrend apa enggak gitu. Kalau cenderung masih di tahan sini hati-hati dia bisa turun lagi ke bawah. Karena si Bandar Polen pun masih semangat banget jualannya teman-teman ya. Ya teman-teman, jadi nanti MA 200 lah yang menentukan dia akan uptrend atau tidaknya. Ya, tempatkan ketika MA 200 berada di bawah karena naiknya keren kan. Nah, pas di sini teman-teman lihat nih. Dem 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 dem. Tapi mudah-mudahan sih ini menjadi tanda kenaikan yang baik lah teman-teman ya. Karena sudah mendekati kan MA 200. Makanya kalau dia cenderung tidak bisa menembus MA 200, fix dia mau melanjutkan penurunan. Bisa ke level 1400 bahkan lebih teman-teman ya. Bisa ke level sini untuk menjemput supportnya di level 1200 dan di angka 1300-an teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk JPFA seperti itu ya, harus bisa menembus MA 200 juga kalau pengen update. Tapi kalau cenderung ditahan, ini kan seperti yang tidak ikhlas kan. Si bandar lokal pun ketika harus menemukan MA 200 langsung dijual kan. Maka ini akan uji lagi nih teman-teman, akan diuji lagi di level 1700-nya. Oke teman-teman, seperti itu ya untuk JPFA ya. Lanjut ada ALII. ALII, ALII. Dari Bayu Laksmana ya 5249. Apakah akan meneruskan penurunannya? Kita cek ALII.
belum terlihat hilalnya. ALII. Ya, dia sudah dari harga tengah lepas teman-teman ke bawah lagi. Ini kenapa ALI ini? Harus dari sini teman-teman. Kadang-kadang harus dari sini nih. Tunggu sebentar ya. Saya cek dulu ya koneksinya. Setiap target yang saya canangkan tercapai semua sampai ke harga tengah teman-teman ya. Sampai menyentuh harga tengah. Nih tanda penurunan sudah mulai dilalui nih teman-teman, hati-hati ya. Lagi koreksi dia 1, 2 nih teman-teman ya. Satu lagi 3 di sini belum ya. Nah, tapi terjadi lagi si ekor merah teman-teman di sini. Dan dia juga meninggalkan jejak gap teman-teman ya di MA10-nya nih. Makanya biasanya kalau meninggalkan gap suka ada penurunan kembali gitu ya. Saya bikin tanda penurunan di level 575 teman-teman ya. Itu area penurunannya. Sekarang baru nyentuh MA10-nya aja. Nah, perhatikan teman-teman, MA 200-an lagi posisi menuju ke atas. Nah, lagi koreksi dia kan bila mana dia tidak bisa melewati yang saya tandain ini teman-teman ya. Cenderung diam aja ataupun pas banget itu pasti aman. Tetapi kalau sudah jebol nih kan sudah menunggu nih teman-teman di level 550-nya, hati-hati dia bisa turun kembali. Kalau dari uptrend-an. Kalau lagi MA 200-an lagi posisi uptrend. Wajar kalau dia koreksi, teman. Wajar kalau dia koreksi. Ini MA sebelumnya sudah mulai di bawah candle ya, tinggal satu candle lagi deh teman-teman, tinggal kecil ya. Ya terlihat MA sebelumnya menghadap ke atas. Pungutannya keren. Bandar lokal pungutannya keren. Bandar foreign pun sama. Ini antara bandar lokal dan foreign cenderung terus akumulasi. Harga sudah sudah lewat harga tengah, cuma dikembalikan lagi untuk koreksi ke harga tengahnya kembali. Nah, ini lagi mulai untuk di-up lagi teman-teman ya. Kalau pungutan mah keren teman-teman, pungutannya keren banget. Walaupun hari ini ada pembuangan, tetapi secara pungutan keren banget ya, baik bandar lokal ataupun foreignnya. Maka saya kasih tanda penurunan di sini biar teman, oh kalau sudah tidak melewati masih cenderung aman ya. Tapi kalau sudah mulai jebol malahan melewati angka 55, lebih baik tunggu aja dulu. Ini biarkan si MA10-nya berada di bawah candle secara full ya. Perhatikan saya sudah hanya melewati aja ya. Cenderung dia hanya lurus aja, makanya harus ada konfirmasi satu candle lagi biar si MA10-nya menghadap ke atas. Karena potensi untuk koreksinya sangat kenaikannya sangat baik teman-teman di sini ya. Walaupun di sini saya tidak melihat ada tanda kenaikan, tetapi di sini ketika sudah melewati harga tertinggi sebelumnya di level 600 berarti harus lebih satu tick ya. Nah, cenderung dia akan melakukan kenaikan lagi ke harga yang lebih tinggi lagi ya. Karena selama ini belum menjajaki harga tertinggi keduanya. Pertama, turunin lagi. Nah, ini baru ke sini kan kemarin sudah break 438. Nah, sekarang harus mulai di harga tengah. Target saya pun masih ada nggak di atas? Ada nih. 770 sama 845. Itu adalah target saya, teman-teman ya. Ini target harga tengah. Kita hapus dulu ya, biar nggak ngalangin. Karena di sini saya pasti tidak punya target lagi, teman-teman ya. Karena targetnya sudah dilalui semua di sini. Terus yang terakhir itu di sini targetnya nih. Ini tanda kenaikan yang baru kemarin ya, di angka 640. Dikit ya misalnya satu tick aja teman-teman ya. Cenderung dia akan uptrend ya. Karena pungutannya lagi bagus, secara TA pun MA200 berada di posisi di bawah candle dan di bawah MA10 sama MA20. Ini posisi uptrend teman-teman ya. Makanya kalau dia tidak ada pembuangan besar-besar dari seorang bandar lokal dan foreignnya, saya pikir kalau harga yang saya tentukan di angka 770 gitu teman-teman ya, ataupun bisa melewati harga 836 ke atas lagi ya. Karena si emiten ini belum pernah menyentuh harga atap. Artinya apa? Artinya masih bisa melakukan harga tertinggi yang baru, teman-teman ya. Gitu, teman. Cuma tinggal timingnya aja. BBHI, teman-teman ya. Kita lanjut BBHI ya. HLI kan udah ya. BBHI. Kita cek BBHI. Kayaknya penyertaan ya BBHI ya. Jadi ada dua komentar, yang satu sudah dibahas, yang satu belum, teman-teman ya. Halo Bang ya. Iya kan, berarti penyertaan aja, teman-teman. Kalau nggak salah ada yang itu BBYB, teman-teman ya. Saya hampir lupa tuh, teman-teman ya. Oh iya, teman-teman ya, lupa ya. Saya sudah ingat, tapi saya tulis dulu sini BBYB ya. BBYB ya. Saya tulis dulu ya. Oke, nanti kita bahas ya. BBHI ya.
Berarti hanya penyertaan aja, teman-teman. Kita lihat cek PBHI. Ini targetnya sudah tercapai semua, teman-teman ya. Gimana ini? Target terakhir tercapai, teman-teman ya. Target saya terakhir tercapai, ini juga kedua tercapai. Ya. Gimana dong nih, teman-teman? Sudah uptrend begini nih, bagus nih. Tanda penurunan saya bikin dulu di sini ya. Biar nanti teman-teman kalau turun ke sini masih aman gitu ya. Saya bikin tanda penurunan ini biar pas kalau tidak tanda penurunan tidak dilewati, cenderung dia akan terus uptrend ya. Dia butuh yang namanya koreksi. Kenapa? Karena naik, koreksi naik. Kalau dia koreksi lagi kena lagi. Kalau dia koreksi ke level 1280 aman. Ya, bahkan ke level 1075 pun aman, teman-teman. Karena apa? Karena masih ditahan di MA 20-nya. Lihat kan di sini teman-teman, MA 200 sudah berada di bawah semuanya kan, baik bawah candle, baik MA 10, MA 20 sudah berada di bawah semua. Posisi uptrend. Cuman perhatikan bandar foreign yang ngejual. Tapi perhatikan juga bandar lokalnya. Belum pernah net buy, net sell, teman-teman ya. Dia terus ngambil terus BBHI ini. Artinya posisi uptrend. Kita cek BBHI posisi di mana. Kalau masih begini, teman-teman, kalau masih begini berarti tidak begitu gitu. BBHI, keren banget BBHI itu. Ini keren teman BBHI. Ini harganya masih murah banget, murah banget. Targetnya harga murah. Ini kan murah banget, targetnya harga murah. Di sini 1954. Apakah punya 1954? Tidak punya, teman-teman. Kita harus cari di sini berarti, teman-teman. Nah, kita cari di sini nih. Kita cari tanda kenaikan. Ini harga sekarang kan berarti di sini nih. Nah, teman-teman, kita cari apakah ada tanda-tanda kenaikan. Ada, teman-teman. Nah, kita gedein dikit deh biar teman-teman melihat sendiri gitu ya. Di manakah tanda kenaikan? Ini kan harga sekarang kan. Nah, 1 di angka 1445, saya kasih tanda warna biru. 2 di angka 1475. 3 di mana? Di sini di angka 1570. Kita bikin yang tertingginya ada enggak? Lagi bagus teman-teman. Harga murah itu satu berapa? 19 ya? 19. Harga murahnya 19 teman-teman ya. Itu harga murahnya teman-teman. Makanya sini masih bisa teman-teman ke level 1830. Ya itu tanda kenaikannya. Di sini 1670. Nah, tanda kenaikan juga ada yang di bawahnya dikit di angka 1770. Baru kita cek ke harga murah di sini teman-teman. Nah, di level 1910 dan satu lagi agak tinggi dikit di angka 2010 teman-teman ya. Nah, itu target-targetnya teman-teman ya. Teman-teman nanti bisa menyesuaikan dengan sendirinya lah. Nah, posisinya lagi update, tapi dia butuh koreksi ya, biar tidak bikin tegang teman-teman ya. Bikin koreksi aja kan lebih keren lagi sih ini, si BBH ini. Karena bandar lokalnya cenderung keren banget ya dia bandar lokalnya. Terus sudah berapa persen sih naiknya nih dari awal? Wish, keren teman-teman. Keren, benar-benar keren. Dari sini ke sini berapa persen? Masih aman sih walaupun dia ditaikin masih aman tuh. Kenapa? Karena masih posisi cuma 35% dari koreksian ini. Makanya dia butuh koreksi kan teman-teman. Oke, sementara seperti itu ya. Lagi posisi uptrend, kalau dia pun jatuh ke angka 1275 masih aman. Dan targetnya di harga murah, teman-teman di sini berapa sini ya? Di angka 1900. Tapi kalau sudah mulai jebol lagi, kita akan cari lagi. Oke, teman-teman ya. Itu untuk tanda kenaikan dari BBHI dan targetnya. Kita kasih tanda di sini deh, agak jauhan dikit teman-teman di sini targetnya. Pinginnya sih dia koreksi dulu ya, enaknya koreksi dulu sih sebenarnya. Biar kelihatan keren aja lukisan market makernya. Ya teman-teman targetnya di situ ya untuk si BBHI dia per berapa ini 1500 dulu deh ya. Oke lanjut ya, setelah BBHI ada emiten Sola teman-teman ya. Sola, kita lihat Sola. Kita lihat Sola, siapa yang berkomentar? Dari akun Mobil Legend. Sola bahas cara set batasan harga warga
harga wajar ya, kapan harus naik, merasa waspada buat atas harga yang tidak wajar, kemahalan digoreng. Lilin Mas 3574, Sola Arai, mantap teman-teman ya. Informasi dari teman-teman ini mah ya. Dari siapa nih? Anji Ramah 28 ya. Nah, saham Sola. Baik. Sola tuh kan macet teman-teman ya, macet. Sola tanda kenaikan di gapnya sudah dilewati dengan baik. Saya tulis dulu teman-teman ya. Tercapai dulu ya. Ini buat sejarah aja. Bahwa saya pernah membahas teman-teman ya. Biar teman-teman oh pernah dibahas. Jadi saya menerangkannya enak. Saya hapus teman-teman ya. Oke. ARA teman-teman ya. ARA dengan si bandar lokal akumulasi dengan baik. Soalnya itu teman-teman ya, sering saya buat video ya. Bahwa emiten ini adalah emiten apa teman-teman? Yang di downtrendkan ya. Nah, emiten solar ini teman-teman ya, perhatikan nih. Targetnya itu di angka 248. Dia pernah kena FCA ya, saya bilang itu kan. Tapi dia cepat kembali karena bandarnya baik teman-teman ya. Habis itu dia ARA kena suspend seminggu di FCA kan. Habis di FCA kan karena harus turun teman-teman ya. Kalau FCA kenaikan berarti harus turun. Maka dia diturunkan dengan legowo teman-teman ya. Dengan cara si bandar lokalnya nahan dan si bandar foreign-nya keluar. Nah, seperti hari ini pun si bandar foreign itu tetap keluar teman-teman, tapi si bandar lokal tetap nahan. Bagus teman-teman, terjadi kenaikan. Nanti apabila turun teman-teman kalau pas ini nih, saya tidak akan kasih tanda ya. 131 masih aman. Kalau sudah jebol sini nih yang hati-hati teman. Berarti kan supportnya sudah mulai dilalui. Jadi selain gap, teman-teman di sini ada tanda si ekor kembar teman-teman. Artinya support di sini ya. Selain dia tanda penurunan, tetapi dia meninggalkan support juga gitu. Jadi cenderung kuat di sini nih. Makanya jangan sampai jebol area sini, cenderung dia akan melewati tanda penurunan berikutnya gitu ya. Posisi uptrend dan dia masih punya PR di harga atasnya di sini. Nah, ini baru babak pertama teman-teman ya. Ini babak kedua ketika dia di apa namanya? Di FCA kan ya, di harga 50. Terus dia 50 kan lagi, terus dia bangkit. Nah, ini babak pertama satu dan nah koreksi. Koreksinya lebih dalam karena ada eh, pembatasan di suspend. Nah, dia sudah mulai agak mau break lagi nih teman-teman ya. Ketika besok break teman-teman ke angka 161, bah ini keren banget ya. Dia break terus istirahat sebentar, mau turun pun nggak jadi masalah, yang penting istirahat sebentar. Selama bandar lokal masih nguasain teman-teman, ini emiten bisa dikawal sampai ke harga utamanya. Karena yang berperan penting di sini adalah bandar lokal. Kenapa bandar lokal sangat penting di sini? Ketika keluar daripada FCA. Itu yang momen yang sangat menentukan. Kenapa? Tidak ada FCA di bawah 50 kelas 1 yang foreign mau. Tidak pernah kecuali foreign KW ya. Kayak YP, CC itu kan foreign KW, BB, NI juga ada tuh foreign KW-nya teman-teman ya. Mungkin mereka masih bisa bawa di situ. Tapi untuk foreign yang betul-betul foreign, teman-teman BK, terus apalagi tuh RX gitu ya. Cenderung dia tidak mau belanja di harga FCA di kelas bawah teman-teman. Kalau CC masih suka mengambil ya. Oke teman-teman, untuk si Sola seperti itu ya. Jadi ada potensi kenaikannya bisa ke level 162. Kalau break dikit aja teman, satu tik aja deh. Ya. Kalau kan di sini angka 163, 164 aja. Ini sudah gugur semua tanda kenaikan yang paling tinggi di sebelumnya. Cenderung kena uptrend. Karena saya berkeyakinan bahwa Sola ini harus ke target utama. Kenapa? Karena di downtrend kan. Setiap emiten yang didowntrendkan adalah masih milik bandar ya. Maka sini bandar 356 di sini nih. Udah ketahuan ini milik bandar. Kenapa? Dari P rasionya 356 di atas 100 teman-teman ya. P rasio ratanya. Jadi dia akan cenderung seperti itulah bandar teman-teman ya. Diambil, dijual sampai ke bawah sampai ke level pada muntah gitu kan FCA. Setelah itu dia diambil lagi barangnya. Tapi bagusnya Sola itu ketika mau maaf harga dia sambil akumulasi barang. Nanti jualnya itu ketika dia sudah di atas banget sambil nurunin barang pelan-pelan teman-teman ya. Tapi per hari ini terlihat jelas bahwa si bandar lokal lagi
mungut barang lagi teman-teman ya. Mudah-mudahan besok break ya 164 ya. Kalau sudah 4 break ya berarti betul dia mau melanjutkan kenaikan bisa ke target utamanya. Nah, dikit lagi target utama 270 teman-teman ya. Oke teman-teman, makanya saya sering suka swing itu begini teman-teman ya. Enggak sampai wah 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 kalau swing mah ya udah kalau turun lagi ya udah. Tunggu emas 10-nya lagi tambah muatan lagi. Cenderung santai teman-teman ya kalau swing itu. Sorry sorry. Lanjut ke roti teman-teman ya. Oh ya teman-teman ya untuk harga wajar soalnya belum tersedia harga wajar ya. Saya belum berani ngitung untuk baru tahun 2024 teman-teman nih. Ini paling ini saham penelitian saya aja, termasuk salah satu saham penelitian saya. Nih teman-teman ya, kalau ingin tahu mah teman-teman saya itu meneliti tahun 2024 itu kan sering dibahas hampir tiap bulan. Mungkin teman-teman suka nonton juga gitu ya. Nih saham IPO tahun 2024 ke 50. Ini bahan penelitian saya ada dua juga nih. Sola itu salah satunya nih Sola. Nih, ini salah satunya Sola. Nah, yang sudah berhasil itu TOS, dia sudah melewati harga listingnya. Tapi sekarang dikembalikan lagi ke hukum dasarnya 50. Terus ada apa ya? Terus soal yang 50 itu ya. MPIX lagi berjalan, ISIA lagi berjalan, baik juga lagi berjalan. Yang belum di-up itu asli, Atlas sama GRPH teman. Ini belum di-up nih. Kalau Atla, saya koreksi Atla. Atla itu emiten yang di-up duluan ya. Di-up duluan dan dia dikoreksikan sampai ke level bawah. Tapi kayak asli, GRPH, ISEA, Sola, ya, SMGA, TOS. Nah, itu di emiten yang didowntrendkan. Ini yang baru berhasil itu TOS, teman-teman ya. Baru berhasil itu TOS. Nah, SMGA soalnya lagi berjalan ini. Nanti tinggal tunggu aja ada ASTI, ada Atla, ada ISEA, teman-teman ya. Ada MPIX, semuanya pernah ke 50 ini ya. Nah, saya pisahkan itu, teman ya. Dulu SMGA itu pernah ketiga bukan kelima. Jadi SMGA itu saya pisahkan di sini, teman-teman nih. Kan ada dua nih ya. Nah, ada dua penelitian ini tidak dijatuhkan ke 50 ya. Ini tidak dijatuhkan ke 50. Nah, SMG itu dulu masuk sini. Terus masuklah ke harga 50 saya pindahkan, teman-teman. Langsung ke saham gocap ya. Jadi saham IPO tahun 2024 yang digocapkan. Maksud jadi teliti, teman-teman ya. Apakah dia akan balik lagi atau tidak, atau balik lagi minimal ke harga mana gitu kan selama berapa tahun. Ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, ini sola itu kalau berhasil berarti yang kedua nih, model TOS itu kan gini teman-teman nih. Sambil santai aja ya. Nah, nama kalau TOS itu kan perhatikan TOS tuh, emiten di downtrend kanan. Dam ke 50 kan. Langsung di up kan. Nah, sudah berhasil dia sudah melewati harga listingnya. Nah, jadi kembali lagi ke hukum dasarnya. Apa hukum dasarnya? 50, teman-teman. Nah, sampai itu teman. Jadi soal itu saya berkeyakinan bahwa soal itu akan ke harga listingnya. Baik, kita langsung roti, teman-teman ya. Roti ini dari Sis Julia, Sis apa bro ya ini? Bro ya, Bro Joyanan 4929 ya. Pandangan untuk saham roti perlahan-lahan naik, sekiranya untuk jangka panjang bagus tidak? Roti jangka panjang. Saya akan lihat dari PR rasionya aja, teman-teman ya. Karena sama-sama emiten jangka panjang itu biasanya berfundamental, teman-teman. Nah, jangka panjang ya teman-teman siap nyicil nggak nih? Nah, ini yang fundamental nih 19 ya. Silahkan teman-teman ya. Saya lihat dari sini dulu nih, jangan sampai teman-teman mau jangka panjang padahal PR rasionya di angka 21 gitu kan. Kalau di bawah 19 berarti benar bisa teman-teman jangka panjang gitu kan. Cuma jangka panjangnya berani nggak teman-teman ya ketika gini nih teman-teman di jangka panjang. Saya suka apa namanya suka bertanya ke sama temennya. Contoh niat mau ke sini teman-teman. Dari sini ya contohnya dari sini nih niat mau ke sini. Niatnya mau ke harga 1.600 dari harga 900. Perhatikan. Ketika naik ke sini, oke teman-teman gembira gitu ya. Naik turun juga nggak jadi masalah karena sedikit. Coba bayangin turun di sini. Turun ke sini. Teman-teman silakan take profit nggak? Terus, oke teman-teman tidak take profit. Naik lagi kan. Uji lagi, naik lagi. Turun, hampir mendekati yang di sini.
Teman-teman di sini akan take profit nggak? Itu pertanyaan saya. Kuat nggak nahannya teman utang jangka panjang? Makanya banyak trader-trader swing itu pengen swing itu begini teman, ketika dia naik ya udahlah cukup 20% jual dulu. Nanti ketika EMA 10-nya sudah mulai masuk lagi. Untung 10%, 15% jual lagi. Masuk lagi EMA 10-nya teman-teman ya, jual lagi. Seperti itu teman-teman. Makanya kalau swing itu enaknya begitu. Jadi dia bisa ngambil bisa dari apa namanya dari tengah pun masih bisa ngambil. Yang penting EMA 10-nya berada di bawah candle. Nah, kalau yang jangka panjang, teman-teman harus siap mau ke arah mana ini gitu, teman-teman ya. Biasanya kalau dari harga modal ini 16 nih. Teman-teman hanya cukup PRS-nya kan ini 16. Sedangkan di sininya 19. Berarti hanya 16, 17, 18, 19, cuma 3 kali EPS kan. Nah, berdasarkan hukum fundamental ya ini cenderung masih belum murah. Karena harusnya di sininya PR rasionya rata-ratanya itu sekitar 20. Nah, di sini mungkin sudah 4, udah 5, teman-teman udah 7, teman-teman ya. Di bawah 10. Nah, mungkin teman-teman bisa jangka panjang gitu, teman-teman ya. Oke, nah itu dari saya, teman-teman. Tapi silahkan sih teman-teman bisa mengartikan gitu kan. Oke, teman-teman ya, jangka panjang silahkan bagus, teman-teman ya. Nah, ini sudah mulai kenapa ini di downtrend kan, teman-teman. Kenapa di downtrend? Kan karena si Bandar Poren kemarin jualan. Lokal pun jualan, masuk lagi jual lagi. Bahkan hari ini sekitar 2 mingguan ya, si barang lokal itu ngejual. Tapi saya kasih tanda kenaikan di sini nih. Nah, tanda kenaikan di angka 835, teman-teman, tanda kenaikannya. Brix itu. Perhatikan EMA 200-nya juga, teman, ini tanda penurunan ya, sudah lewati dengan baik kan. Waktu teman kita nanyain kan, wah sudah mulai EMA 10 di bawah kanan menuju ke atas. Ingat dia tidak naiknya tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Meninggalkan gap. Jadi dia EMA 10, nah udah 10 kan di sini kan, tapi dia meninggalkan gap. Ada beberapa emiten yang langsung up ada. Cuman kita harus kehati-hatian aja, teman-teman ya, harus kehati-hatian aja. Tetapi sama si Bandar dikasih tanda juga, oke kemarin kalian nggak bisa di situ ya nih, nanti saya akan ke sini nih gitu. Angka 830 gitu kan. Nah, posisi sekarang pun posisinya sudah berada di bawah candle kembali. Maaf, di bawah MA10 sama MA20 kembali. Cenderung dia masih punya PR, teman-teman, di angka 815. Sudah disentuh nih 2 kali, tapi belum sama body, teman-teman. Di sini satu lagi nih, sudah disentuh beberapa kali, tapi tidak sama body. Artinya masih menjadi tanda-tanda penurunannya. Apalagi MA200 pun masih menuju ke bawah. Masih ada peluang untuk harga bawah lagi ke level di bawah 810. Karena ini kan sudah mulai berendah banget ya. Ini untuk 10 tahunan kan teman-teman ya. Dia sudah merendah, udah jebol support nih. Tinggal menunggu ke harga murahnya aja di angka 769. Ini belum tentu selesai karena setiap emiten itu ada yang sampai melebihi harga murahnya. Makanya suka saya bilang murah banget. Karena murah banget kenapa? Sudah lepas daripada harga murahnya. Nanti targetnya bisa ke harga murahnya. Oke, ini belum ada tahanan ketika dia di 810-nya. Jebol 810 jebol, dia hanya bisa berharap sampai ke angka harga tengah di angka 769, teman-teman ya. Begitu teman-teman ya. Nanti kalau mau ngambil upayakan kalau mau ngambil teman-teman ketika si bandar lokal sudah ngambil banyak, Poren sudah ngambil banyak, Smart Money sudah mulai ada. Kalau Smart Money sudah mulai bagus nih teman-teman ya. Ini Smart Money sudah ngumpul bagus nih. Ya, syaratnya sudah hampir terpenuhi satu. Smart Money sudah berkumpul dengan baik, bandar lokal, bandar Poren pun sudah mulai mengambil ya, lebih banyak pengambilannya daripada pengeluarannya. Perhatikan di sini tuh. Lebih tinggi kan pengeluaran juga sedikit-sedikit itu kan. Nah, cuma bandar lokal nih teman-teman ya belum melakukan pengambilan yang signifikan. Cenderung 4 hari ini keluar walaupun dia ngambil banyak di sini nih ya. Di apa nih tanggal 17 April masih banyak keluar ngambil lagi. Cenderung masih ada barangnya juga gitu kan. Cuman dia belum puas untuk nurunin sampai ke level bawahnya lagi gitu kan. Dan CMA 10-nya, maaf MA 200 masih posisi di atas, masih agak jauh dikit lah teman-teman. Nah, mungkin target nanti sementaranya teman-teman ya bisa ke level 845 dulu deh gitu kan. Kenapa? Karena pernah ditebus kan. Cuman dia ditebusnya sama shadow aja gitu kan. Apalagi di tanda di angka 835-nya ada tanda kenaikan di sini ada si kepala merah.
Saya pikir bisa ke situ, teman-teman ya. Kenapa saya banyakin untuk tanda-tanda kenaikannya biar teman-teman tahu, oh ini sudah step by step sudah dilalui. Bila tidak mau jebol, oh berarti akan turun. Tinggal teman pastikan di mana area penurunannya. Oke, teman-teman untuk roti seperti itu. Jadi belum saatnya untuk ngambil karena posisinya MA10 berada di bawah kena. Tapi kalau teman-teman memaksakan diri untuk jangka panjangnya, ya dicicil aja teman-teman ya. Si Bandar juga nyicil, jangan malu untuk nyicil ya. Jangan malu untuk nyicil mumpung ini masih bisa kesempatan turun lagi. Semakin turun kan kalau teman-teman jangka panjang semakin enak tuh nyicil dikit, dikit, dikit teman-teman ya. Nah, kalau sudah harganya sudah pas, udah berhenti nyicil ya udah saya sudah sini sudah murah. Mungkin nanti murah di PR rasio 10 gitu kan. Nah, nanti teman sudah berarti lah di sini sudah mulai murah gitu kan. Tinggal tunggu aja kalau jangka panjang ya. Kalau jangka panjang ini fundamental juga kok teman-teman juga bagian dividen kan. 79 perak kan lumayan teman-teman ya. Tapi ini posisinya memang lagi posisi downtrend. Makanya target nanti juga kalau tidak ke harga gap ya cenderung akan ke MA20 aja dulu ataupun di bawahnya di level 880 ya. Karena posisinya lagi posisi downtrend dulu. Begitu teman-teman ya. Tapi bagusnya Smart Money sudah berkumpul dengan baik. Tinggal si bandar lokalnya aja. Tapi kadang-kadang si Smart Money pun bisa menunjukkan harga yang lebih baik, bisa memaaf harga, cuman tidak kuat sampai selamanya, cuma 1 hari 2 hari udah turun lagi. Nah, biasanya Smart Money itu digunakan untuk ngebreak doang teman-teman ya. Biar ada efek buy in gitu teman-teman ya. Jadi punya kemampuan teman-teman. Smart Money itu punya kemampuan. Cuma terbatas saja dananya. Oke, si roti sudah dibahas ya. Nanti targetnya besok ke level mana teman-teman si roti? Jauh teman tuh. 1120, 1200 di sini ke harga tengah pun di angka 1300. Beras setara di harga tengah standarnya. Lanjut ya teman-teman untuk roti sudah kita cek untuk live ya, live udah masuk live teman-teman ya. Ada berapa orang yang nanya live di sini teman-teman? Teng 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 cep. Nah, enter teman-teman ya. Lipe dijual sama Banar Poren teman-teman ya. Lipe dari Rainbow Cake ya 9 sama Lipe, terus dari Sepentin 801 ya. Bahasa saham Lipe katanya. Kalau sebenarnya sudah dicatat di sini ya sebenarnya. Bagian kedua nih teman-teman. Mohon maaf gitu ya. Oke, untuk Lipe teman-teman ya. Kita cek dulu Lipe di sini. Posisi teman-teman. Perlu yang namanya posisi teman-teman. Cenderung dia masih mahal, masih murah atau cenderung di tengah-tengah. Nah, Lipe ini 26 masih milik fundamental kalau 26 gitu teman-teman ya. Hari ini ya mencapai target di angka harga tengah. Sudah mulai di harga tengah. Berarti kalau lewat dikit sudah mulai dijual di harga premium teman-teman ya. Karena sudah mulai di harga tengah ke atas. Kalau target saya sudah dilalui dengan baik sih teman-teman di sini nih. Kita tulis tercapai dulu ya. Tercapai. Nah ya teman-teman kalau istilahnya mau lihat emitennya sebelum bertanya pada silakan bisa dilihat video sebelumnya teman-teman ya. Nah tuh ya. Saya hapus-hapusin ya teman-teman ya. Jadi penurunannya belum tercapai tapi kenaikannya sudah tercapai. Terus sekarang masih pas banget di MA 200-nya. Pas banget ya. Tapi Bandar Poren keluar 1,5 miliar teman-teman ya. Yang nerima kita cek siapa ya. Nah, kita lihat nih Poren ya. Tuh. Si TP ngejual 900, CC ngejual 600 ya. Si BK ngejual sedikit sih. Nah, ini si HD ngambil cuma 5.000 lot aja, teman-teman. Domestiknya ada teman kita tuh yang masuk hari ini. Tapi di samping domestik kita, teman kita yang ngambil ada AG sama XA nih sebagai broker. Ini TP juga bagus, teman-teman ya. Ini broker yang sering dijadikan sebagai broker bandar, teman-teman, atau sering dipakai sama bandar. Ya isinya kan walaupun broker XA kan teman-teman saya juga kan punya, teman-teman ya. Terus di AG pun kalau teman-teman punya ya bagian daripada retail juga gitu. Cuman biasanya pakai broker AG atau XA pun bisa memaaf harga, artinya dia cenderung bagian daripada market maker juga gitu kan. Nah, sekarang posisi sudah mulai uptrend teman-teman ya. Sudah mau mendekati uptrend. Kenapa? Karena sudah disentuh MA 200 ini. Kalau dia kuat teman-teman ya,
Di sini ada dorongan juga nih pas dia masuk MA 200 sudah break MA 200 didorong teman-teman ya. Jangan dulu. Yang lihat si ini nih porennya badan lokanya. Badan lokal cenderung diam aja teman-teman ya. Udah ngambil banyak kan di sini nih. Badan lokal. Yang ngejual itu badan poren sekarang teman-teman. Tapi cenderung badan lokalnya masih ada di atas. Atau bukan di atas. Masih punya koleksi. Dia belum ngejual signifikan teman-teman. Bahkan dia nyicil dikit-dikit. Jadi masih ada harapan untuk bisa di-markup harganya. Apabila dia sampai ke targetnya ke angka 199 dan dia diam, ya seperti halnya sekarang diam nih, terus ada koreksi, tapi dia tidak bisa melewati MA 200-nya, akan melanjutkan kenaikan lagi karena sudah deteksi karena sudah si MA 200-nya sudah mulai berada di bawah candle. Tinggal nyusul aja nih MA 10 sama MA 20-nya. Bisa nggak nyusul MA 200-nya? Begitu teman-teman. Lumayan teman-teman kan. Si live ini kan semenjak kapan dilongsorkan ya? 326 ya. Berapa nih tahun 2002 masuk Februari ya dilongsorkan baru di-up lagi ya. Ini emiten di-up duluan teman-teman. Si live ini emiten yang di-up duluan. Dia sudah mencapai harga over. Jadi targetnya jangan ke harga over teman-teman ya. Nah, bisa di level 220 ataupun di level 249 aja. 249 atau enggak 250-an lah teman-teman ya. Nah, kalau dari saya pengawalan saya sudah selesai di sini teman-teman ya. Ini sering dibahas sebenarnya emiten ini ya sampai pengawalannya saya selesai teman di sini. Udah selesai udah turun lagi teman-teman. Makanya ini nanti ketika break teman-teman ya kalau berdasarkan sejarahnya nih ya koreksi dulu. Nah, di pas habis koreksi itulah ada tanda-tanda kenaikan dengan cara apa? Si bandar sudah mulai memaaf harga. Nah, dari situlah teman-teman. Itu sejarahnya ya. Mudah-mudahan ngikutin sejarah. Karena si bandar lokal pun lagi kondisi akumulasi dan MA 200 pas banget di sini. Apakah ada tanda-tanda penurunan? Nah, saya tidak melihat ada tanda penurunan di sini. Jadi cenderung aman. Cuma ada di level 138 aja. Oke, teman-teman untuk LIPE seperti itu ya. Bandar foreign jualan tapi bandar lokal cenderung masih ada di dalam dan cenderung dia yang mengambil barangnya sedikit demi sedikit sebelumnya. Walaupun kemarin ada pembuangan sedikit, tetapi banyak broker-broker yang ngambilnya. Broker-broker apa? Broker-broker yang sinyalir sebagai bandar juga. Mungkin di luar daripada bandar DV. Walaupun di sini terdeteksi ada teman kita yang ngambil banyak. Hanya kalau terjadi koreksi asal tidak jebol area 159 cenderung ditahan di angka setengahnya. 170 masih aman. Yang bagus sih dia harusnya langsung ke MA 200 aja dulu gitu, lepasin MA 200-nya gitu kan. Tapi sejarahnya ditahan dulu ya. Hampir mirip teman-teman ngambil dulu nih si barang ngambil dulu kan area sini ngambil dulu. Cuma tidak terlalu banyak ini makanya targetnya jangan tinggi-tinggi dulu ya teman-teman ya di angka 1232 ataupun di angka 199 aja gitu kan. Yang penting harga tertinggi sebelumnya sudah mau dilewati karena masih ada ujian lagi nih kalau pengen uptrend 330 teman-teman ya. Tuh kan di sini ini harga lumayan tinggi kan 330 teman-teman ya. Di sini harga harga pucuk ya. Nah, kita jangan jauh-jauh dulu ya ke sini dulu nih 100-200 nah kalau nggak ke 250-an lah. Itu sangat tepat lah teman-teman untuk harga kelas itu ya. Oke teman-teman mudahan terjadi ya. Kalau tidak kuat, kalau besok ada penurunan berarti fix dia mau jalan penurunan kembali dulu ya. Karena dia tidak mau uptrend dulu teman-teman ya. Tapi kalau dari pungutan barang lokasi bagus teman-teman ya. Kecuali poin ruang jualan. Oke, untuk LIPE seperti itu. Sekarang PNLF teman-teman ya. PNLF. 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 Hexa dan PNLF. Saya bahas heksanya dulu, PNLF-nya dulu ya. Heksanya sudah ada, sudah masuk sih hexa teman-teman. Mana hexa nih? Ya, sudah masuk teman-teman bagian keduanya ya. Saya bahas PNLF-nya dulu ya. Nah, PNLF itu sebenarnya udah mulai bagus gitu teman-teman. Cuman ini kemarin itu teman-teman ya di sini saya masih curiga pembuangan masih pesat nih teman-teman ya. Terus ketika si Bandar Poren ngambil sedikit ya, malah terjadi pembuangan yang signifikan juga. Nah, sehari ini sudah mulai bagus teman-teman ya. Hampir 3,3 miliar, lebih ya. 3,3 bukan hampir lagi. 3,3 miliar si Poren sudah mulai net buy ya. Nah, di sini brokernya JP bagus teman-teman, CC juga bagus.
Ya broker bagus nih makanya. Nah cuma kalau yang ada CC nih, biasanya CC cuma ngambil sebagian doang gitu ya. Nah si bandar lokal juga sudah mulai ngambil nih teman-teman, jadi sudah mulai kompak nih ya. Bandar lokal sudah mulai ngambil, foreign pun sudah mulai ngambil, smart money ada. Nah secara syarat sudah terpenuhi teman-teman, makanya saya bikin tanda kenaikan kemarin kan. Tanda penurunan belum dilewati, tanda kenaikan belum dilewati, artinya posisi sideways. Tapi sideways-nya bagus, berada di MA10 teman-teman ya. Walaupun tidak menuju ke atas, maka harus break dulu kan area targetnya di angka 274. 274, 274 dilalui kan harga tertinggi sebelumnya sudah dilalui satu, sudah terpatahkan di sini. Tinggal mematahkan yang ini kan, yang area sini dipatahkan, baru terjadi akan kenaikan. Karena si MA20 sama MA10 sudah dipastikan sudah menuju ke atas. Apalagi teman-teman hari ini itu bandar foreign akumulasi. Cuman ada cumannya juga. Perhatikan MA200-nya masih posisi di atas. Artinya masih posisi tidak akan naik terlalu tinggi dulu. Mungkin bisa dibatasi di angka 310. Andaikan pun dia naik, kalau belum bisa beri ke angka MA200 cenderung hanya menyentuh sama shadow aja, fix dia mau melanjutkan penurunan kembali. Seperti itu teman-teman untuk PNLF. Tapi hari ini bagus. Bandar lokal akumulasi, bandar foreign akumulasi, smart money akumulasi. Secara syarat harusnya terpenuhi. Minimal ke targetnya di angka 274. Ya. Break 274 menanti tanda kenaikan dan targetnya nanti akan di angka 310 dulu ya. Baru kita bicara ke MA 200. Oke, teman-teman PNLF seperti itu ya. Ini soalnya murah banget, teman-teman. PNLF sudah murah banget. Cek deh, teman. Murah banget sih, murah banget. Sudah murah banget. Tuh, teman sudah murah, sudah di apa namanya? Sudah di supportnya ya. Cuman ini belum jatuh ke sini aja nih. Ini 7.48. Fix ini milik fundamental. Nih perhatikan teman-teman ya. Naik, turun, naik, turun. Nih, naik, turun, naik. Sekarang turun, naik, turun teman-teman. Sudah mulai di supportnya. Ya, tinggal gregetan aja teman-teman. Oke, teman-teman, udah bagus ya. Nih kalau kata orang-orang udah berbentuk badan dan badannya sudah sempurna gitu kan. Ini tangannya, ini kepalanya, ini tangannya. Nah, sudah sempurna. Tinggal kenaikannya aja ini teman-teman ya. Tinggal kenaikannya aja. Mungkin nanti ada sedikit up dulu kan di sini. Ada sedikit up dulu. Saya bilang mungkin ke sini dulu, nanti turunin lagi. Nanti semakin mendekat, semakin mendekat, semakin mendekat. Nah, soal sudah mulai ke break MA 200-nya, itulah saatnya di uptrend. Targetnya jangan jauh-jauh kalau sudah mulai uptrend. Di mana? Ya level sinilah 400 teman-teman ya, berdasarkan harga wajar berarti 400 tuh ya. Jangan jauh-jauh dulu teman-teman ya. Ya teman-teman untuk PNLF bagus ya. Ya udah teman-teman ya. Oh satu lagi MPPA ya. Kirain mah udahan teman-teman. MPPA. Wis banyak juga ya nanya. 2 orang ya. Dari Bro Adam ya. Ada MPPA punya di 59. MPPA dong punya di angka 59. Dari Mas Juan Pratama MM Batah Trend naik menguji support 57. Nah, kita cek ya MPPA. MPPA di sisi lain teman kita sudah kejemput ya. Di sisi lain ada yang baru ngambil. Kan jadi masalah emang begitu teman-teman ya. Retail itu tidak bisa diatur teman-teman. Semuanya retail itu. MPPA. Retail itu nggak bisa ada yang ngatur. Jadi terserah mereka teman-teman. Makanya teman-teman kita ya cenderung tidak bisa diatur. Nah, nggak katanya. Berdasarkan keyakinan saya. Nah, bagus teman-teman ya. Karena harus punya keyakinan sendiri gitu. Karena emang cenderung retail itu tidak bisa istilahnya tidak bisa dipengaruhi teman-teman ya. Tidak bisa terserah dia gitu artinya. Kenapa saya yang punya duit ya terserah saya adanya. Mau dibeli di harga berapapun. Oke, MPPA. MPPA ini kan mau uptrend kembali. Kemarin di sini kan uptrend nih. Uptrend ya. Cuman dia uptrend sekarang berubah ya. Kemarin kan uptrend di harga 53. Sekarang mau uptrend di angka 60-an, teman-teman. Di harga lebih tinggi lah. Dia sudah jebol MA 200-nya. Ya, sudah jebol MA 200-nya. Dan cenderung ditahan di MA 20-nya.
Sebenarnya ini masih kuat ya, masih kuat untuk supportnya MA 200. Harus melakukan percobaan kembali untuk menebus MA 200-nya. Karena si MA 10-nya masih ketinggalan di atas gitu kan. Kalau sekarang bagaimana? Betul, harus tunggu dulu. Kenapa? Biarkan nanti kalaupun naik, biarkan berada di MA 10-nya dulu. Biar apa? Biar tren yang sedikitnya itu ada, teman-teman ya. Karena kalau MA 200 kan tren yang jauh ya. Nah, ini sudah berusaha nih teman-teman ya si MPPA ini untuk mengadakan uptrend kembali gitu kan. Kalau teman perhatikan nih MPPA kita jarak yang 1 tahun deh. 1 tahun ini bagusnya ya. Nah, perhatikan ya kalau kata orang-orang, ini kata orang-orang nih. Udah bentuk nih ya, sudah mulai cekungan di bawah kan. Nah, biasanya dia break dulu di sini, terus ada turun ke bawah, nah, untuk akan melanjutkan kenaikan. Biasanya seperti itu kata orang-orang. Kita lihat kenyataannya, teman-temannya, apakah sesuai dengan faktanya gitu. Kalau kata teman kita sudah patah tren, betul. Karena yang sudah jebol MA 200-nya. Tetapi ditahan di MA 20-nya nih. Ya, sudah mulai ditahan MA 20-nya. Kalau jebol MA 20 ya betul bisa ke 53 lagi teman-teman ya. Nah teman kita di angka 59 ya. Di bawah MA 200 ya. Nah masih aman teman-teman ya. Kalau teman-teman keluar masih bisa kejemput. Kalau teman-teman mau bertahan, teman perhatikan bandar foreign di sini. Ngambil banyak terus keluar. Hari ini yang ngambil 271 juta. CC lagi yang ngambil. Nah, ada kemungkinan dia bisa dipermainkan. Kenapa? Karena CC ngambil bulat 49,3. Cenderung dia akan mempermainkan harga biasa kalau sudah ngambil. Berdasarkan kebiasaan CC, ngambil, maaf harga dan jualan. Saya pikir dia mau jualan di MA 200-nya. Kalau dia tidak jebol MA 200 pun, teman-teman ya. Nah, tapi dia sudah ada kenaikan yang lumayan. Ini 62 ada target kenaikan ya. Saya bikin dulu ya. Nah, ini target saya itu di angka 62 dulu deh, biar dia diam di situ dulu ya. Mulai di sini gitu teman-teman. Dia diam dulu, tapi dia tidak kuat ya. Ada si kepala kembar, keluarlah peringatan untuk keluar teman-teman ya. Nah, sebenarnya teman-teman ya, kalau besok ada kenaikan sampai ke angka 62 aja, atau seperti kemarin diam dulu. Ini kenapa dia tidak diam, teman-teman di sini nih. Langsung ke bawahin kan, taikin lagi, tapi dia meninggalkan gap nih. Dia meninggalkan gap, ditutuplah gapnya dulu teman-teman ya. Maka dia meninggalkan tanda penurunan lagi, terjadi si kepala kembar lagi, ada penurunan lagi. Itu untuk menutup gap yang kecil ini ya. Nah, kalau di sini sudah mulai support kan di sini nih. Di sini kan si ekor kembar teman-teman ya. Nih, merah hijau gitu kan. Si ekor kembar ini adalah biasanya tahanan kuat. Kemarin sudah mulai ditahan di sini dan hari ini ditahan juga di sini. Cuman ini dorongannya nih yang kuat dari atas cenderung tidak mau ke MA 200-nya. Makanya si CC sudah mulai ngambil nih. Mudah-mudahan si CC sebagai juru ya untuk ngedorong dia bisa masuk dulu ke MA 200 dulu dan diam di situ. Walaupun ada koreksi mungkin seperti ini lagi ya, jangan sampai jebol lagi gitu kan. Karena secara pungutan bandar lokal pun masih ada di dalam ya. Per hari ini itu pun bandar lokal masih ada di dalam nih. Ada si SQ, ada si EP, ada si AG juga sudah mulai ada walaupun ngambil sedikit ya. Dan si bandar foreign pun belum keluar semuanya ketika ngambil di sini banyak nih. Sekitar 2 miliar tapi belum keluar banyak. Artinya masih ada barangnya. Dan bandar lokal pun ngambil keluar masih ada setengahnya. Artinya si bandar lokal pun masih punya barang. Nah, seperti teman-teman ya. Jadi yang dipertaruhkan nih MA 200 nya nih. Mau saya jebol lagi atau nggak mau? Bila mana besok tidak mau ngejebol, teman-teman, cenderung dia akan melanjutkan penurunan kembali. Bisa jadi dia ke level 53 karena sini saya tidak punya tahanan lagi kecuali di 53 aja. Oke, nah mudah-mudahan sih di sideways di sini teman-teman ya. Atau enggak sideways di MA 200-nya aja. Cenderung kesempatan untuk lihatnya ada teman-teman. Oke, dan ini targetnya nih di angka 66 untuk sementara ini ya. Oke teman-teman, untuk yang 59 apa bisa kejemput? Ya, bisa kejemput. Nah, ini patah tren naik pengujian support 57. 57 itu support di sini betul teman 57 sini 57 58 ya di sini. Oke teman-teman ya, cenderung ditahan di angka si ekor kembarnya. Itu ya support teman-teman. Betul kata teman kita itu support ya.
Nah, dengan MPPA seperti itu teman-teman ya. Untuk si MPPMA sekali lagi betul sudah patah-patah, betul teman-teman ya. Apakah dia akan longsor? Kalau masih ditahan EMA 220-nya di sini yang warna kuning nih masih aman ya. Karena saya punya penurunan hanya di level di angka 53 aja. Yang wajib dikejunjingin ya, cuman mudahan ini untuk masa depannya. Tapi di sisi lain Bandar Loka belum habis jualannya, bahkan per hari ini dia sudah mulai masuk. Begitupun dengan Poren ya. Dia masih banyak barangnya. Ada pengeluaran? Iya, ada. Tapi hari ini si Cece ngambil secara bulat. Dia tidak menjualnya. Nah, berdasarkan kebiasaan Cece itu adalah dia ngambil markup harga dan jualan. Biasa dia jualan sambil markup harga. Nah, mudah-mudahan ketika dia jualan di harga tingginya bisa melewati angka di angka 62 untuk melewati EMA 200-nya dan diam di situ teman-teman ya, jangan kemana-mana lagi, udah diam di situ. Biarkan sideways itu jangan dijebolkan tadi teman-teman ya. Oke, teman-teman mungkin seperti itu ya yang bisa saya sampaikan untuk MMPA. Tenang aja, MMPA dalam posisi sudah mencoba untuk uptrend, hari ini mau dicoba lagi. Walaupun hari ini ada tekanan ya untuk diturunkan ke level supportnya, tetapi Bandar Poren masih ada di dalam. Apalagi CC sedang ambil bulat. Oke, teman-teman ya. Cukup sekian dan terima kasih untuk malam ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah dan ciao.